Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Aprilia dari Prodi Akuntansi Syariah 1, NIM 201105030036. Di sini saya akan mereview drama Korea yang berjudul Shift Kim atau Good Manager untuk memenuhi UAS mata kuliah pengauditan 1. Shift Kim sendiri adalah sebuah drama yang memungkinkan kita melihat sisi gelap praktikum akuntansi atau bisa juga disebut sebagai penipuan akuntansi. Drama ini memperlihatkan sebagian kecil bagaimana kapitalismenya sebuah perusahaan besar seperti Teki Group. Baik, di sini saya akan masuk ke poin yang pertama, yaitu pengendalian internal pada perusahaan Teki Group. Pengendalian perusahaan Teki Group bisa kita lihat di Rubik Choso yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian Teki Group itu terdiri dari visi dan misi Teki Group itu sendiri. Visinya yaitu menjadi perusahaan pemasaran dan pelayanan jasa nomor 1 di Korea. Sedangkan misinya yaitu pertama, memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pelanggan. Kedua, memastikan kualitas produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan mutu. Ketiga, menciptakan suasana bekerja yang baik dan sinergi yang kuat antar karyawan. Keempat, menciptakan sumber daya manusia yang bersih dan profesional. Dan yang kelima, berperan aktif dalam menjalankan operasional perusahaan. Yang kedua yaitu penilaian risiko. Jika dilihat dari prinsip-prinsipnya, dalam hal ini Teki Group tidak memiliki penilaian risiko yang benar karena sudah banyak terjadi perubahan dan fraud atau kecurangan yang terjadi. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian pada Teki Group. Aktivitas pengendaliannya yaitu pada SOP perusahaan Teki Group tidak menjalankan SOP yang benar karena semuanya dilakukan atas wewenang dari pimpinan dengan tujuan pribadi. Dan yang kelima yaitu informasi dan komunikasi. Nah, di sini tidak adanya komunikasi yang baik sudah jelas terlihat di episode 13 bahwa komunikasi antar departemen tidak berjalan baik ketika Direktur So tidak hadir dalam sebuah rapat karena sakit yang dialaminya. Tetapi hal ini tidak disampaikan secara komprehensif kepada para karyawan. Yang kelima yaitu pemantauan atau monitoring. Nah, pada monitoring perusahaan Teki Group terlihat pada periode audit yang terjadi pada tanggal 15 Maret sampai 22 Maret. Dalam lingkungan pengendalian ini, gaya operasional Teki Group atau struktur organisasi yang dijalankan teknik Teki Group memiliki kelemahan terhadap integritas yang terjadi di antara divisi, terutama terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, pemantauan atau struktur organisasi, dan fungsi pekerjaan berdasarkan historikal bahkan kapitalisme, dan kehendak keputusan oleh direktur utama. Kebijakan personalianya Teki Group masih berdasarkan gaya lama perusahaan tersebut. Yang poin keduanya yaitu gambaran audit di perusahaan Teki Group. Di episode 16, manajer Cho mengatakan posisi baru Shift Kim sebagai auditor internal itu sangat bagus. Auditor internal memang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dan kuat atas manajemen dibandingkan dengan auditor eksternal. Mengapa begitu? Karena otoritasnya bisa membentuk tim sendiri, bisa meminta hukuman para eksekutif, bahkan dapat memberhentikan seorang eksekutif. Auditor internal bisa juga mengambil bagian dari dalam proses audit, tetapi tidak boleh melihat dokumen rahasia tanpa izin. Pada episode 16, Kim mengatakan bahwa auditor dan orang-orang perusahaan tidak boleh bertemu. Tetapi di sini, di mana mereka makan malam bersama, dan manajer audit secara terang-terangan bertanya kepada anggota divisi akuntansi, apa yang harus
dia dan timnya ketahui gitu. Dan dia pun bekerja sama dengan divisi akuntansi untuk memoles laporan tersebut. Menurut saya ini langsung melanggar kemerdekaan dari auditor itu sendiri, baik kemandirian dalam penampilan maupun kemandirian dari dalam berpikir. Jika dilihat dengan teliti lagi, ada scene di mana para pegawai atau para auditor melakukan periode audit dari 15 Maret sampai ke 22 Maret, tepatnya 8 hari atau 6 hari jika mereka mengambil akhir pekan. Menurut saya, tidak mungkin hanya bisa dilakukan ketika perusahaan itu kecil. Tetapi Teki Group adalah perusahaan besar yang memiliki anak perusahaan. Meskipun tim audit terdiri dari 6 orang, tidak mungkin menyelesaikan audit untuk perusahaan besar hanya dalam 8 hari untuk perusahaan sekelas Teki Group. Kecuali mereka bekerja 24 jam selama 8 hari berturut-turut, bahkan itu pun tidak mungkin. Baik, poin yang ketiga yaitu kecurangan atau fraud perusahaan Teki Group. Ada beberapa kecurangan yang terjadi, yaitu seperti korupsi yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi perusahaan Teki Group, sehingga dapat menyebabkan banyak karyawan yang mendapatkan PHK dan terjadi beberapa kali penunggakan gaji kepada karyawan. Di samping itu, para petinggi perusahaan dengan tidak segannya dapat membunuh karyawan yang mengetahui rahasia atau sepak terjang korupsi yang dilakukan oleh para petinggi perusahaan. Baik, itulah review dari saya tentang drama Korea Sifkin atau Good Manager. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.